Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona as-siyam kama amaru 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah safiyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, yang seluruhnya semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam hidayah Allah, berada dalam bimbingan Allah, selalu berada dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita malam ini oleh Allah masih diberikan pertolongan untuk dapat menghadiri Majlis Manaqib yang mulia ini, di mana pada malam ini kita sudah berada di malam ke-22 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-9 di bulan Februari 2026. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita, mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu disehatkan zahir batin kita, diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita dan untuk keluarga kita pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia kekasihnya Allah, baginda tercinta paduka alam Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau
yang selalu istiqomah menjalankan perintah beliau dan selalu berusaha menjauhi larangan-larangan beliau serta istiqomah dalam menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga keturunan kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kurang lebih sekitar 8 hari lagi kita umat Islam akan melaksanakan perintah Allah yang hukumnya wajib, yaitu akan melaksanakan kewajiban ibadah saum di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, dan di malam harinya kita disunahkan dalam rangka untuk menyempurnakan dan melengkapi ibadah puasa kita. Kita diperintahkan di malam harinya untuk melaksanakan salat tarawih selama 1 bulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Paman shawmahu wa qamahu imana wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yauma waladatuhum." Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, juga melengkapi ibadah puasanya dengan bertadarus Al-Quran, dengan memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak sedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, sehingga ia bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya, yakni bersih dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Seyogyanya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan nanti kita harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menjalankan ibadah puasa yang sesuai dengan keinginan Allah, ibadah puasa yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu ibadah puasa yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena memang buah dari puasa yang kita laksanakan nanti, tujuan dari diperintahkannya kita oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, tujuannya adalah supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 183. Di penghujung ayat Allah menegaskan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baiklah, maka oleh karenanya pada kesempatan ini Al-Baqir ingin menyampaikan puasa yang seyogyanya kita laksanakan nanti. Ya, kalau mampu dalam melaksanakan ibadah puasa itu harus secara total menyeluruh, puasa johir batin. Jadi jangan hanya sekedar puasa lahiriahnya saja, puasa batiniahnya, puasa johiriahnya saja. Akan tetapi juga kita berusaha untuk puasa baik lahir maupun batin, johir maupun batin. Itulah puasa yang dilakukan oleh para nabi, itulah puasa yang dilakukan oleh para rasul, itulah puasa yang dilakukan oleh para siddiqin, yaitu puasa secara total menyeluruh, johir maupun batin, dihadapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa yang sesuai dengan kehendak Allah adalah al-iqbalu ilallahi ta'ala bil kulliyah wal insyirafu an ghairihi. Al-iqbalu itu menghadapkan
jiwa raga kita, johir batin kita ilallahi ta'ala hanya dihadapkan kepada Allah bil kulliyah, secara menyeluruh, secara total menyeluruh, lahir batin dihadapkan kepada Allah, sehingga sedang berpuasa benar-benar merasakan kedekatan kepada Allah. Dan memang ibadah puasa ini adalah ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka oleh karenanya para rasul, para nabi, para wali itu mereka selalu berpuasa dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata begitu. Yang namanya para wali pasti mereka membiasakan puasa. Jadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum, mengosongkan perut dari makan dan minum, juga menahan diri dari menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu adalah kebiasaannya para rasul, kebiasaannya para nabi, kebiasaannya para sahabat, kebiasaannya orang-orang yang soleh, kebiasaannya para siddiqin. Selain menghadapkan jiwa raga kita, lahir batin kita hanya di hadapan kepada Allah, juga wal insyirafu an ghairihi. Kita harus berusaha untuk berpaling dari selain Allah. Jadi hati kita dipalingkan dari segala sesuatu selain Allah. Hati kita hanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang yang sedang berpuasa hatinya selalu berpikir, itu luar biasa, luar biasa. Maka ketika kita sedang berpuasa, jangan putus zikir hobinya. Jadi putus disambung, lupa diingatkan. Jika hobi jalan terus, insya Allah itu akan lebih cepat membantu kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Selain kita menahan lapar dan haus, menahan perut dari makan dan minum, menahan farji dari memenuhi keinginan syahwat, juga kita diperintahkan untuk berusaha menahan hati kita anil himamid daniyati, dari segala angan-angan yang rendah. Jadi kalau kita sedang berpuasa, jangan terlalu banyak angan-angan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Cuma satu keinginan kita, ingin lebih dekat kepada Allah. Jadi kita pun harus berusaha untuk menahan hati kita dari keinginan-keinginan yang rendah, yakni keinginan-keinginan yang bersifat duniawiyah. Kemudian wal ibqaru dunyawiyah, dan menahan pikiran kita. Pikiran kita ditahan atau dikosongkan dari pikiran-pikiran yang bersifat duniawi, dikosongkan. Waqafuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, dan mencegah seluruh anggota badannya, menahan hatinya dari segala sesuatu selain Allah secara total menyeluruh. Ibadah puasa ini adalah ibadatun karimatun, ibadah yang mulia. Kenapa ibadah puasa dikatakan sebagai ibadah yang mulia? Karena ibadah puasa ini adalah al-istighna'u anil ta'ami wa ghairihi minas syahawat. Jadi ibadah puasa ini tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak membutuhkan perkara-perkara yang lain dari keinginan-keinginan syahwat. Itu puasa. Sehingga ibadah puasa ini
adalah min sifati Rabbi, adalah sifat-sifat ketuhanan, sifatnya Allah. Allah itu tidak makan. Jangan sekali-kali mengatakan Allah makan. Kalau kita mengatakan Allah makan, berarti apa bedanya Allah dengan makhluknya? Karena seluruh makhluknya makan dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah tidak makan. Allah itu mukhalafatul lil hawa isi. Allah berbeda dengan makhluknya. Jangan sekali-kali menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah tidak makan, Allah tidak minum. Pokoknya Allah tidak melakukan hal-hal untuk memenuhi keinginan syahwatnya. Nah, oleh karena di dalam ibadah puasa ini terdapat pelaksanaan daripada sifat-sifat Allah, maka ibadah puasa ini merupakan sarana yang paling efektif dan efisien untuk lebih cepat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus berusaha untuk merasakan kedekatan kita kepada Allah di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, di dalamnya terdapat sifat ketuhanan, yaitu tidak makan dan tidak minum, berarti ibadah puasa ini relevan, muwafaqah, selaras dengan sifat Allah, yaitu tidak makan dan tidak minum. Gitu. Selaras. Maka ibadah puasa disebut ibadah yang mulia. Saking mulianya ibadah puasa, Allah yang maha mulia mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajazi bihi. Seluruh amal anak Adam, seluruh amal-amal, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, lahu, itu untuknya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu li, kata Allah, li, untukku, diaku oleh Allah, diaku. Jadi ibadah puasa ini diidopatkan, disandarkan kepada zat Allah yang maha mulia. Hal ini menunjukkan betapa alangkah mulianya ibadah puasa, karena di dalam ibadah puasa terdapat sifat-sifat ketuhanan, yaitu tidak makan dan tidak minum, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah supaya lebih dekat lagi. Wa ana ajazibihi, dan akulah nanti, kata Allah, ajazibihi, yang akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa habijakumullah. Yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah mengenai amalan-amalan sunnah yang seyogyanya kita perbanyak di bulan suci Ramadan, di saat kita sedang menunaikan ibadah puasa. Di antaranya sebagaimana yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar seyogyanya orang yang sedang berpuasa itu memperbanyak doa. Doa yang diperbanyak dibaca oleh baginda Rasul di saat beliau sedang puasa Ramadan adalah doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh tambah ya karim, enggak apa-apa. Tapi kalau dalam hadisnya enggak menggunakan kalimat ya karim, cukup sampai fa'fu anni. Tapi kalau umpama ada yang mau menambahkan dengan kalimat ya karim juga enggak masalah, la ba'sa, enggak apa-apa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Yang kedua, biasakan
menjelang tiba beduk maghrib atau menjelang azan maghrib dikumandangkan, katakanlah kira-kira 30 menit sebelum maghrib, atau 20 menit, atau 15 menit, atau 10 menit, paling tidak 5 menit lah menjelang tiba saat berbuka puasa di waktu maghrib. Perbanyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana zikirnya? Zikirnya yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Terus baca sampai terdengar azan maghrib dikumandangkan. Begitu telinga kita mendengar azan maghrib berkumandang, yang paling pertama kali harus keluar dari mulut kita, yang harus kita ucapkan adalah kalimat tahmid, kalimat hamdalah, memuji kepada Allah yang telah memberi kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menahan diri dari makan minum dari subuh sampai maghrib, yaitu ucapan alhamdulillah. Jangan lupa sebelum kita minum air baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Minum air 3 teguk, makan kurma 3 butir. Setelah selesai minum air 3 teguk, kurma 3 butir, angkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu, menengadah ke langit, berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, jahabat jama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin. Dilanjut lagi bukanya, makan yang lainnya, tapi jangan banyak-banyak. Karena Rasulullah pernah bersabda begini, ahabbul ibad ilayya. Bukan Rasulullah ini, sebenarnya hadisnya hadis qudsi. Jadi ini firman Allah. Kata Allah, ahabbul ibad ilayya a'jaluhum fitrah. Hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah a'jaluhum fitrah, adalah mereka yang ketika berbuka puasa di waktu maghrib, berbuka puasanya tidak berlebih-lebihan. Berbuka puasanya sederhana saja sebagaimana Rasulullah, cuma air segelas, kurma 3 butir, udah salat maghrib. Kita kadang-kadang berlebih-lebihan. Wow, minum air sampai 3 gelas air marjan, sirup marjan. Habis 3 gelas ada kolok, habis mangkok, itu kolok pisah. Lihat lagi ada kolok kolang kali, habis mangkok lagi kolang kali. Habis lagi makan lagi kolok apa tuh? Kolok biji salak. Sampai kolok bau mur. Wah, diembang semuanya. Jadi buka puasanya nafsu, balas dendam. Nah, itu udah di dalam udah mengandung indikasi nafsu. Jadi kalau Rasulullah al-ukul taqwa lali syahwat. Rasul itu makannya minumnya dasarnya takwa bukan syahwat. Makanya setiap kali beliau mau makan, beliau niat nawaitul akla li taqwa wa li quwwatil ibadah lillahi taala. Aku niat makan karena dasar takwa dan karena supaya
kuat beribadah kepada Allah. Kita kadang-kadang nafsu lebih mendominasi ketika makan. Nah, itu Allah membenci orang yang berbuka puasanya berlebih-lebihan. Kata Allah dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah benar-benar tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, termasuk berlebih-lebihan ketika berbuka puasa sampai perutnya kenceng, sampai enggak bisa bangun, akhirnya malas sholat maghrib. Akhirnya sholat maghrib yang punya wajib ditinggalkan. Maka orang seperti ini buka puasanya jadi dosa, karena meninggalkan kewajiban sholat maghrib, puasanya jadi sia-sia, nggak ada artinya. Kemudian selain itu, yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Minimal paling tidak usahakanlah sekuat tenaga, sekurang-kurangnya kita dapat mengkhotamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 1 kali khotaman yang sifatnya infirodi, pribadi. Kan suka ada tadarus berjamaah ya. Kalau tadarus berjamaah bisa 5 kali khotam, bisa 6 kali, karena berjamaah bareng-bareng. Yang sifatnya sendirian lah minimal 1 kali khotaman, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan 2 kali. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz sekaligus tuh 30 juz, 6.666 ayat sekaligus ke langit dunia. Itu dikawal oleh jutaan malaikat. Malam itu disebutnya Lailatul Qadar, malam kemul, malam di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dikawal itu malaikat oleh malaikat yang lainnya. Yang kedua, dari langit dunia ke bumi diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Diturunkannya di 2 kota, kota Mekah dan Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril diterima oleh Nabi Muhammad di kota Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril diterima oleh Nabi Muhammad di kota Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Nah, jadi syahrul siyam wal qiyam syahrul Quran wassalam fadlul li ahlil Islam amnul liqaumin kiram amnul liqaumin kiram. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, setiap bulan Ramadan tiba, secara khusus malaikat Jibril menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah dijawab, Alaikassalam ya Jibril. Ayo saya Jibril, majaturin tajhabil aja. Ada apa Jibril? Engkau menghadap kepadaku. Ya Muhammad, aku ingin mendengarkan engkau baca Quran selama di bulan suci Ramadan. Secara khusus tuh malaikat Jibril duduk di depan Rasulullah ingin mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyak sedekah. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayo sedekah afdal?" Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang paling afdal? Yang paling disukai oleh Allah, yang paling besar pahalanya?
Qala Rasulullah menjawab, shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdol adalah sedekah yang engkau keluarkan di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan-bulan yang lainnya kita sedekah satu cuma dilipat gandakan 10. Kalau di bulan Rajab sedekah satu dilipat gandakan 70. Kalau di bulan Sya'ban sedekah satu dilipat gandakan 700. Tapi kalau sedekah di bulan Ramadan satu dilipat gandakan 1000 kali lipat kan. Umpama bapak sedekah nih 1 juta di bulan Ramadan, baik itu sedekah kepada fakir miskin, yatim piatu atau kepada yang lainnya lah, itu akan dikalikan 1 juta dikali 10 dulu berapa? 10 juta. Kemudian dikali 7 70 juta ya. Ah? Bener kan? Oh, bener. Kemudian dikali lagi 100 juta. Kemudian dikali lagi 70 490 juta. Pokoknya sampai ujung aja. Kemudian dikali lagi 700 dikali lagi 1000. Udah ujung udah. Makanya perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sedekah itu enggak usah besar, yang penting ikhlas. Daripada sedekah kecil enggak ikhlas, mendingan gede tapi ikhlas. Setuju gak kira-kira? Udah sedekah yang kecil enggak ikhlas lagi, yang mendingan gede tapi ikhlas. Itu is the best, itu yang terbaik. Masya Allah. Karena sedekah yang kita keluarkan itu akan menerangi kita nanti di alam kubur, akan menyebabkan alam kubur kita oleh Allah diluaskan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan oleh Allah. Alam kubur kita jadikan taman daripada taman-taman surga. Semakin banyak sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah semata-mata karena Allah, maka alam kubur kita oleh Allah akan semakin diluaskan. Kalau bahasa Padang Madi, seluas mata memandang. Semakin luas dan semakin terang. Bahkan nanti orang mukmin di hari kiamat itu akan dapat berteduh di bawah naungan sedekahnya, di mana pada hari itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Pada hari itu kata Nabi, an-nasyamsa tadnu yaumal qiyamati hatta tablughal arafu nisfal wujud. Pada hari itu jarak matahari sangat dekat di atas kepala manusia, sehingga seluruh manusia yang sedang dikumpulkan berjubel-jubel merasa kepanasan yang luar biasa. Saking panasnya keringat mereka terus-terusan mengalir bercucuran ganti-gantinya. Lama-kelamaan air itu keringat naik, sehingga banyak saat itu yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Tapi orang-orang yang gemar bersedekah, dia mendapatkan naungan dari sedekahnya. Itu ada hadisnya. Jadi sedekah yang kita keluarkan ya Allah itu akan menaungi kita nanti dari panasnya di hari kiamat. Insya Allah. Yang terakhir jangan lupa ya, nanti awal Ramadan. Ngomong-ngomong bapak-bapak sudah dapat informasi belum? 1 Ramadan kita mulai puasa Ramadan tahun ini hari apa? Hari Rabu apa hari Kamis? Hah? Hah? Belum sidang. Hah? Belum sidang isbat. Selasa. Ada yang Selasa, ada yang Rabu, ada yang Kamis, dan Jumat. Karena ini dasar yang dibenarkan oleh hukum agama ada 2, ada hisab, ada ru'yat. Ini kadang-kadang antara hisab dengan ru'yat tidak sinkron. Nah kalau menurut hisab hakiki, hisab wujudul hakiki, itu tanggal 1 Ramadan tahun ini itu jatuh hari Rabu. Kalau menurut metode hisab wujudul hakiki. Nah, tapi kalau di kalender saya lihat hari Kamis tanggal 19 Februari ya. Hah? 19 berarti Rabu. Rabu berarti. Kalau 19 Kamis gitu. Kalau pemerintah nanti diruyat dulu pemerintah
nunggu bulan Saban berakhir. Dilihat tuh teropong tuh, lihat pakai sedotan. Ternyata bulannya nggak kelihatan karena meganya mendung gelap. Nah kalau begitu kata Nabi, takmiru idata syuhur salasina yauman, sempurnakan bilangan bulan Saban 30 hari. Kalau sudah 30 hari pakai pasti besoknya 1 Ramadan. Nah, jadi ada dua kemungkinan ini, ada yang mulai puasa Rebo, ada yang mulai puasa Kamis. Yang penting jangan ribut. Yang mulai puasa Rebo jangan menyalahkan yang Kamis. Yang mulai puasa Kamis jangan menyalahkan yang Rabu. Jangan sampai ribut, udah masing-masing aja, masing-masing keyakin. Karena masing-masing juga ada dasarnya. Yang penting akur-akur saja. Boleh jadi nanti lebarannya lah bareng insya Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. Ilaha illallah kulla yaumin huwa bi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya.
wanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muhabbatim minal fitani wa muhabbatim minal fitani. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang lemah, kami hamba-hambamu yang dhaif, kami hamba-hambamu yang banyak kekurangan, yang banyak dosa. Pada malam ini kami memohon kepada Engkau, ya Allah, berilah kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, jamaah kami, guru kami, kesehatan yang barokah. Sehatkanlah kami semua ya Allah, sehingga di bulan suci Ramadan nanti kami dapat menjalankan ibadah saum dan ibadah yang lainnya dengan baik, dengan lancar, dengan sempurna, tidak ada halangan apapun. Panjangkanlah umur kami dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Barokahkanlah umur kami, barokahkanlah kesehatan kami, barokahkanlah rezeki kami, barokahkanlah keluarga kami, barokahkanlah anak-anak kami ya Allah. Ijabahlah doa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengijabah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimin Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimin Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimin Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir